Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 12 Januari 2025, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman yang saya beri tema datangnya Elia di akhir zaman. Saudara, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, maka difirmankan di dalam kitab Nabi Maleakhi bahwa Tuhan akan mengutus Elia di akhir zaman untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, seperti halnya di dalam protokoler kenegaraan, kalau presiden ataupun raja itu datang, sebelumnya juga akan diutus tim untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Demikian pula saudaraku, di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu Elia dikatakan akan diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi menjelang datangnya raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, maka ada tertulis bahwa akan diutus Elia yang tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu saudaraku, saya akan menyampaikan makna ayat ini dan peristiwa sesungguhnya yang akan terjadi di akhir zaman. Yang dimaksud dengan Elia yang datang di akhir zaman itu nanti seperti apa? Apakah itu Elia yang datang di akhir zaman itu wujudnya Nabi Elia yang dahulu diutus pada zaman Raja Ahab sekitar abad 9 sebelum Masehi. Jadi apakah itu yang nanti akan datang? Saudaraku, nanti akan saya terangkan. Ataukah tubuh kemuliaan Elia yang turun dari langit? Saudara, kita akan membaca di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-1. Jadi ini merupakan satu nubuatan tentang akhir zaman juga. Maleakhi 3 pasal 1 dibaca Ibu Tami. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudaraku, jadi lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini merupakan satu nubuatan. Yang pertama, bahwa Tuhan akan mengutus hamba-hambanya yang nanti tugasnya mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu salah satunya adalah pemeteraian Israel. Maka ini kita kerjakan. Sebab dengan jalan pemeteraian terhadap Israel, kita menginjil, membawa api Injil kepada Israel. Ini merupakan jalan bagi Tuhan Yesus untuk datang lagi. Sebab sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, menerima Injil, menerima Kristus Mesias, saudara, maka Tuhan Yesus tidak akan datang. Sebab itu Tuhan akan mengutus, akan menyuruh hamba-hambanya supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Nah, jalan di hadapan Tuhan itu adalah pemeteraian Israel. Ayo para hamba Tuhan, ayo para jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya hati yang terbeban untuk pertobatan Israel, supaya Israel itu menerima Injil, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan. Ini jalan supaya Tuhan Yesus Kristus itu datang. Saudara, kalau pada kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka jalan supaya Tuhan Yesus Kristus datang itu dengan cara Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis.
yang tugasnya membuat hati anak-anak berbalik kepada Bapa dan hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini juga dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Saudara, ini bukan berarti nanti hamba-hamba Tuhan yang diutus di akhir zaman itu kemudian seperti orang yang dalam tanda kutip, ini bahasa agak kasar ya, yang dirasuk atau dimasuki oleh arwahnya orang-orang kudus zaman dulu. Saudaraku, arwahnya Nabi Elia mendadak merasuki seseorang itu. Tidak, saudaraku, ini ada proses yang alkitabiah, sesuai dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selengkapnya kita akan membaca Maleaki pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, dibaca Maleaki pasal 4 ayat 4 sampai 6. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat yang ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Amin. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, di sini juga Tuhan mengingatkan kepada Taurat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Horeb. Ini karena Elia itu ketika patah semangat, ketika Elia itu merasa seperti habis akal, dia kemudian ke Barseba dan akhirnya ke Gunung Horeb. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan akan mengutus hamba-hamba Tuhan yang memiliki kuasa, yang berjalan di dalam kuasa Elia di akhir zaman, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat yang ke-6 diperhatikan, ini tugas Elia pada saat dinubuatkan dalam Maleaki pasal 4 ayat yang ke-6. Ini tugas Elia yang ternyata nanti wujudnya itu Yohanes Pembaptis. Ya saudaraku, jadi Elia yang turun di akhir zaman itu nanti wujudnya juga bukan Nabi Elia yang diutus pada abad ke-9 sebelum Masehi itu, pada waktu Raja Ahab memerintah itu. Bukan Elia yang berhadapan dengan kuasa Isabel waktu itu. Wajahnya, perawakannya, saudaraku, rambutnya, matanya, saudaraku, ini bukan, saudaraku, bukan perawakan Elia yang diutus pada abad 9 sebelum Masehi itu, tetapi nanti Elia itu wujudnya sosok Yohanes Pembaptis. Ini cara Tuhan. Saudaraku, coba dibaca ayat yang ke-6. Ini tugas dari Elia yang wujudnya nanti Yohanes Pembaptis. Ya, dibaca. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan sehingga musnah. Amin. Jadi tugas penting Elia ini yang pertama adalah membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Itu Maleaki pasal 4 ayat yang ke-6. Kemudian ini digenapi dengan diutusnya Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan Tuhan Yesus, bahwa dengan cara membuat bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, ini Yohanes Pembaptis mempersiapkan
untuk kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Di akhir zaman, saudaraku, tokoh yang seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu adalah tokoh yang nanti akan membawa anak-anak Israel itu kembali kepada Bapa, dan cinta kasih Bapa itu kembali kepada Israel. Ini tugas Elia. Nah, Elia di akhir zaman tentunya bukan Yohanes Pembaptis juga, wujudnya beda, saudaraku. Kalau Elia pada zaman Raja Ahab yang diutus abad 9 sebelum Masehi, itu pun beda dengan orang yang diutus dan yang dinyatakan bahwa itu adalah Elia, orang yang berjalan di dalam kuasa Elia, ternyata Yohanes Pembaptis. Di akhir zaman, Elia yang akan diutus itu juga wujudnya bukan Elia yang hidup pada zaman Raja Ahab, juga bukan Yohanes Pembaptis, tetapi adalah hamba Tuhan yang hidup di zaman ini, saudaraku, yang dia dipercaya oleh Tuhan untuk membuat anak-anak Israel itu kembali kepada Bapa. Artinya apa? Dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk pemeteraian terhadap bangsa Israel. Ini Elia di akhir zaman. Loh, saudara, ini jangan saudara menganggap nanti wajahnya ini mirip Nabi Elia. Nah, di dalam satu gambar-gambar sindiran Nabi Elia itu dikatakan buta, ya saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Kemudian Yohanes Pembaptis itu wajahnya beda lagi, saudaraku. Nah, Elia akhir zaman itu tentunya wajahnya juga beda lagi. Tidak akan mengambil sosok Elia yang tampil pada abad 9 sebelum Masehi. Tidak akan mengambil wajahnya Yohanes Pembaptis, yang dia itu, saudaraku, juga luar biasa berjalan di dalam kuasa Elia. Jadi Elia akhir zaman tentunya wajahnya beda. Sudah beda, saudaraku. Nah, kalau nabi-nabi zaman dahulu kan digambarkan, ya, itu berambutnya itu ya panjang. Kalau dari bangsa Israel, kemudian Yohanes Pembaptis itu juga seperti itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi nanti Elia akhir zaman itu nanti tandanya apa? Dia akan bisa membawa jemaat, membawa bangsa Israel itu dimeteraikan. Itu tandanya, saudaraku. Sudah toh, kalau tandanya itu, saudaraku, maka itu adalah Elia di akhir zaman itu, saudaraku. Tandanya hamba Tuhan yang adalah Elia akhir zaman itu, dia akan memiliki kuasa, dia akan diberi kuasa untuk membuat bangsa Israel itu dimeteraikan dan bertobat. Ini yang disebut hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Itu seperti itu, bangsa Israel nanti akan berbalik pada Tuhan Yesus, dan hati Tuhan akan kembali sayang kepada Israel. Itu yang dimaksud dengan hati anak-anak yang kembali kepada Bapa-bapanya, dan hati Bapa-bapa yang berbalik kepada anak-anaknya. Itu seperti itu ketika nanti bangsa Israel itu bisa dimeteraikan. Jadi ini tugas dari Elia akhir zaman, itu pemeteraian Israel. Maka, saudaraku, di dalam kegerakan Buddha Putih yang isinya adalah doa pemeteraian terhadap Israel ini, saudaraku, juga kondisinya begitu seolah-olah susah, sulit, dan banyak orang yang pesimis, banyak orang yang skeptis. Masa bisa sih mempertobatkan Israel? Tuhan Yesus saja nggak bisa. Tuhan Yesus bukan nggak bisa, saudaraku, tetapi waktu itu belum masanya. Tetapi ketika nanti akhir zaman itu tiba dan Tuhan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga, sebagai gembala agung, maka sebelum itu akan diutuslah Elia akhir zaman ini, yang tugas intinya membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan cara membuka jalan bagi kedatangan Tuhan itu adalah membuat hati bangsa Israel itu dimeteraikan
menerima Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Israel itu akan kembali kepada Bapa. Dan saudaraku, Bapa itu cintanya kembali kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi tugas penting Elia, baik Elia yang ditulis di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6 itu membuat bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Dan ini mengandung satu makna juga, di antara hubungan bapak dan anak, keluarga harus terjadi penyucian dan pendamaian. Kemudian yang kedua, tugas penting Elia itu adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini ditulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1, kemudian Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 15. Yuk kita akan baca Injil Matius 11 ayat 2 sampai 15. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 15. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Iya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Amin. Yohanes Pembaptis ketika menunggu Tuhan Yesus, saudaraku, ini sempat bimbang seperti bulu yang tertiup angin, dikatakan di dalam ayat seperti itu. Apakah itu Engkau Tuhan yang harus aku tunggu, ataukah kami harus menantikan orang lain? Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Terus Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." ayat 6, Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari?" amin. Sampai di sini dulu. Jadi ketika Yohanes Pembaptis itu ragu, kemudian Tuhan menjawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, di dalam kemuliaannya, maka berbagai macam peristiwa besar nanti akan terjadi, baik itu penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah nanti akan dicurahkan. Ya saudaraku, kalau namanya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor itu hukumannya mendunia. Saudaraku, tidak hanya di dalam satu kota kecil saja. Misalnya kan kali ini ada terjadi kebakaran di daerah Amerika sana, saudaraku, itu kan masih wilayahnya, skopnya kecil, saudaraku. Nah, nanti kalau sangkakala pertama itu ditiup, saudaraku, nanti sepertiga bumi yang akan terbakar, saudaraku. Jadi nanti akan terjadi sesuatu yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Kalau dahulu berbagai mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Di akhir zaman engkau sudah melihat penghukuman 7 meterai, berderapnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Engkau sudah mulai mendengar tiupan sangkakala, engkau sudah mulai mendengar penghakiman dimulai. Saudaraku, masihkah engkau menunggu yang lain, saudaraku? Jadi saudara, kadang di dalam pemberitaan, pengajaran untuk doa pemeterian kepada bangsa Israel, itu rasa manusiawi itu juga timbul. Oh Tuhan, betapa ini pekerjaan yang sulit, ini sangat susah Tuhan. Tetapi kita, saya dan saudara, kita semua berjalan karena firman ini saja. Nanti Tuhan itu akan buka jalan, saudaraku. Kalau ada banyak info mengenai tahun 2025 yang begitu menakutkan, banyak wabah, kemudian banyak peperangan, terjadi berbagai macam hal yang
buruk atas dunia ini, resesi dunia, saudara, maka Tuhan itu sanggup membuka jalan bagi kita. Sekalipun untuk melaksanakan ini berat, saudaraku, ya berat, saudaraku. Untuk perjalanan ke Israel itu kita membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil jumlahnya, saudaraku, dan nanti kita itu ditugasi oleh Tuhan seperti Yesaya pasal 46, kita itu menggendong bangsa Israel. Saudara, namanya menggendong itu artinya kita menyiapkan jamuan bagi mereka. Jadi nanti di dalam fellowship raya di bulan Mei yang kita rencanakan dan kita doakan, itu akan terjadi fellowship raya antara kita sebagai Zaitun Liar dan bangsa Israel, umat Yahudi yang sudah menerima Tuhan Yesus, bersatu dalam fellowship raya. Kita akan menggendong mereka, saudaraku. Jadi kita itu membiayai, jadi saudaraku, membiayai jamuan yang akan diadakan itu. Saudara, oleh karena itu jangan bilang, waduh kok larang mentoh Pak Pendeta. Saudaraku, kita akan menggendong bangsa Israel. Saudaraku, satu orang Israel, satu orang Yahudi diselamatkan itu, saudaraku, Tuhan Yesus sukacita sekali. Kalau besok itu ada ratusan orang Yahudi mau bersekutu dengan kita, mau bersatu hati berbakti, meminta doa pemeteraian oleh Roh Kudus, pemeteraian bangsa Israel, itu satu kemurahan yang harganya sangat mahal. Oleh karena itu, saudara, kalau dibiayai dengan harga yang mahal, itu tidak akan menjadi sia-sia. Saudara, ketika saya berpikir secara manusiawi, ya rasanya berat. Bagaimana mungkin ke Israel bolak-balik 6 bulan sudah balik lagi ke Israel dan harus membawa rombongan tim yang jumlahnya cukup banyak, saudaraku, dan biayanya juga cukup banyak, saudaraku. Nah, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menggendong bangsa Israel, untuk memeteraikan bangsa Israel. Maka memang sebetulnya biayanya sudah kecil, ya saudaraku, seperti yang dianggarkan di dalam pamflet brosur yang saya cetak itu, saudaraku, itu sudah kecil biayanya, saudaraku. Apalagi nanti kalau yang datang itu bisa banyak, bisa ratusan, 200-an atau 300-an, nanti semakin ringanlah beban yang kita tanggung ini, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Jadi saudara jangan bilang kok larang banget toh Pak Pendeta, ya saudaraku, kita akan menggendong Israel. Ini yang membiayai bukan mereka. Kita akan menggendong bangsa Israel seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 46. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku mau menggendong kamu. Dan untuk menggendong Israel, menginjili Israel itu, saudaraku, Tuhan memakai kita, bangsa dari timur, dari satu negeri yang berlambangkan burung Garuda atau burung buas atau ayik bahasa aslinya, dan itu dari Indonesia, saudaraku. Kitab Wahyu itu ditulis di Pulau Patmos, saudaraku. Pulau Patmos itu bukan Yerusalem, bukan Israel, saudaraku. Jaraknya kurang lebih ribuan kilo, hampir 2000 kilo, saudaraku. Di sana Rasul Yohanes menuliskan tentang pengutusan tokoh dari timur yang nanti akan membawa kegerakan, di mana kegerakan ini intinya akan mempertobatkan Israel, intinya akan membawa bangsa Israel itu dimeteraikan sampai jumlah yang ditentukan oleh Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 jumlahnya 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Jadi saudara, kalau kita menggendong bangsa Israel, kita melakukan kunjungan, kita melakukan ibadah bersama dengan umat Yahudi, kita melaksanakan fellowship raya dengan umat Yahudi, saudara jangan bilang kok larang banget, saudaraku. Saya yakin juga pihak TOR yang kita percaya, saudaraku, itu juga dia menggunakan, sudah ngecake dengan sebaik-baiknya juga. Saudaraku, saya yakin itu dia tidak akan bermain-main juga dengan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, dia sudah mengatur sebaik mungkin. Makanya saudaraku, mari
Meskipun ini seolah-olah berat, bagi saya berat, saudaraku. Mungkin bagi orang yang kaya raya, duitnya triliunan, itu ringan. Tapi bagi saya, saudaraku, ngajak 200 orang itu ya berat, saudaraku. Bayangkan, 30 juta kali 200 itu sudah berapa, saudaraku? Nah, kalau orang yang hartanya triliunan, saudaraku, ya mudah. Tetapi kenapa berita yang dahsyat ini justru dipercayakan oleh Tuhan dari tempat yang sederhana? Ya, kita kerjakan saja, saudaraku, karena ini adalah satu amanat yang diberikan oleh Tuhan. Hartanya melimpah triliunan, tapi kalau semalam terbakar, itu seperti di mana itu, di Amerika, di satu negara bagian itu, di dalam waktu yang singkat terbakar. Rumah yang nilainya miliaran triliunan itu terbakar, saudaraku. Ya, saudara, makanya marilah para jemaat hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita mulai memiliki hati yang tergerak untuk bangsa Israel. Sebab kegerakan kuda putih itu ada masanya, saudaraku. Tidak semua perjalanan ke Israel itu perjalanan kegerakan kuda putih. Nanti kalau sudah tergenapi 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan, saudara akan tidak bisa ke sana lagi, susah. Karena akan ada banyak perang, saudaraku, akan terjadi bencana wabah yang begitu dahsyat. Tetapi mumpung masih kita diberi waktu, saudaraku, ayo kita kerjakan ini sebaik-baiknya. Nah, saudaraku, memang ini membutuhkan orang-orang yang seperti Salomo, orang yang kaya tapi diberkati Tuhan, tetapi juga memiliki hati yang terbeban untuk pembangunan bait Allah rohani. Sebab pembangunan bait Allah rohani itu salah satunya juga adalah pemeteraian terhadap bangsa Israel ini, pembangunan bait Allah rohani. Saudara, saya nggak memikirkan bangun gedung loh, saudaraku. Nah, andai kata saya itu memikirkan bangun gedung, ayo sekarang kita berbondong-bondong membangun bait Allah. Nah, saudaraku, saya tidak memikirkan itu, saudaraku. Yang saya pikirkan justru bait Allah rohani, terbentuknya jemaat-jemaat yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, terjadinya pemeteraian terhadap bangsa Israel. Ini yang saya pikirkan, dan hendaknya ini mulai menjadikan satu kesadaran untuk para hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat di akhir zaman. Ayat yang ke-6 diulangi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Terus? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Terus? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Amin. Jadi Yohanes Pembaptis yang wajahnya bukan wajahnya Elia, saudaraku, bentuk tubuhnya juga bukan bentuk tubuh Elia. Saudaraku, ini dikatakan suatu ketika pernah seperti buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Artinya ketika menunggu kedatangan Tuhan, padahal ini Yohanes Pembaptis ini sudah dinubuatkan, inilah tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang suara berseru-seru di padang gurun. Inilah Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika menjalankan tugasnya ini, Yohanes Pembaptis itu sempat seperti putus asa juga, saudaraku. Bahkan sampai menyuruh murid-muridnya itu bertanya, saudaraku, tentang Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus meyakinkan. Jadi Yohanes Pembaptis pun seorang tokoh yang berjalan di dalam kuasa Elia, itu dia pernah seperti buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Ya, ini pemimpinnya, saudaraku. Nah, jemaat-jemaat di akhir zaman pun tentunya demikian. Ada saat seperti buluh. Wah, ini Pak Pendeta, ini bagaimana? Kita kan baru beberapa bulan yang lalu ke Israel, sekarang sudah mau ke Israel lagi. Apa nggak mikir nanti berkatnya dari mana?
Oh, saya juga mikir begitu, saudaraku. Tetapi Tuhan yang akan pikirkan kita, saudaraku. Tuhan yang akan siapkan bagi kita berkat. Bahkan 7 perkara yang luar biasa itu Tuhan siapkan. Jadi jangan seperti buluh yang digoyangkan angin, ojo bimbang. Ketika saudara bimbang, nanti saudara akan jatuh. Dan kalau sudah jatuh, nanti saudara akan menjadi jiwa-jiwa yang di bawah misbah, gagal, saudaraku. Nah, bukan berarti semuanya itu harus ikut ke Israel, tentunya tidak juga, saudaraku. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang turut dalam kegerakan Buddha Putih itu nggak harus ikut ke Israel, saudaraku. Tetapi ada tim yang berdoa di rumah masing-masing. Yang laksana janda-janda Sarfat itu mereka berdoa, menopang dengan kekuatan doa. Ada lagi yang karena kemampuan finansialnya besar, menopang kegerakan. Ada lagi yang memang memiliki kemampuan finansial dan memiliki kerinduan, maka kemudian ikut berangkat ke Israel. Saudaraku, jadi ada beberapa unsur di dalam kegerakan Buddha Putih ini, baik yang tidak bisa karena keterbatasan ekonomi, saudaraku, ya mau tidak mau menopang di dalam doa, itu sudah masuk di dalam kegerakan Buddha Putih. Kemudian orang yang memiliki kekuatan ekonomi besar tetapi tidak bisa ikut, juga bisa menopang di dalam pendanaan, berkorban untuk pembangunan bait Allah rohani ini. Kemudian ada lagi yang memiliki waktu leluasa, kemudian berkat juga leluasa, bisa ikut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya kita kerjakan lewat kuasa Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ayat yang ke-10, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Ya, terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ayat 12, perhatikan. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, ini satu sapaan khas dari kitab Wahyu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nek kowe duwe kuping rungokno. Saudara, ini bahasa Jawanya seperti itu. Jadi sejak tampilnya Yohanes Pembaptis yang sesungguhnya dia itu Elia yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Itulah Yohanes Pembaptis yang datang di dalam kuasa Elia, sekalipun wajahnya Elia itu beda dengan wajah Yohanes Pembaptis. Beda, saudaraku, wajahnya Elia itu beda dengan wajah Yohanes Pembaptis, tetapi keduanya berjalan di dalam kuasa yang sama. Bukan berarti rohnya Elia itu masuk jelek, kemudian masuk di dalam diri Yohanes gitu. Oh tidak, saudaraku. Terus kayak orang kesurupan, ya maaf ya. Terus suaranya mendadak jadi beda. Tidak, Yohanes Pembaptis itu dipersiapkan oleh Tuhan sejak dari kandungan ibunya. Bahkan ketika di dalam kandungan ibunya Elisabeth itu, saudaraku, Yohanes Pembaptis itu sudah memiliki kontak yang intim dengan Tuhan Yesus. Ketika mendapatkan salam dari Maria, Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan. Ini masih di perut ibunya. Jadi menjadi tokoh, saudaraku, menjadi orang pilihan itu memang, saudaraku, sudah ditentukan dari sejak dalam kandungan ibunya. Saudaraku, tidak langsung ujuk-ujuk karena roh Elia yang masuk, saudaraku. Tidak, saudaraku, tidak seperti itu. Yohanes Pembaptis ya Yohanes Pembaptis. Tidak kemudian karena Yohanes Pembaptis itu dimasuki rohnya Elia mendadak sakti gitu. Tidak, saudaraku. Nah, itu kan cerita film kalau kayak gitu, saudaraku. Ada itu kalau saudara melihat di film-film horor itu, saudaraku, kalau dimasuki arwahnya orang lain mendadak suaranya ganti jadi suara perempuan, saudaraku.
kemudian melakukan satu tenungan-tenungan, bahkan juga seperti yang dilakukan oleh wanita pemanggil arwah yang ditanya oleh siapa itu, Raja Saul ya, untuk memanggil Samuel. Itu seperti itu kasusnya, saudaraku. Jadi mendadak dimasuki baru sakti gitu, saudaraku. Ya, saudaraku, tidak seperti itu prosesnya. Yohanes Pembaptis itu diutus Tuhan untuk dia berjalan dalam kuasa Elia, itu sudah memiliki keintiman sejak dari dulu, sejak dari rahim ibunya, saudaraku. Jadi ayat yang ke-13 saya bacakan lagi. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yohanes Pembaptis itu Elia yang akan datang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kemudian sapaannya di dalam ayat ini sangat khas dengan kitab Wahyu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini sapaan Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga kepada ketujuh jemaat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, proses pengutusan Yohanes Pembaptis yang bertugas membawa anak-anak kepada Bapa dan membuat bapak-bapak kembali kepada anak, yang disebut sebagai mempersiapkan jalan bagi Tuhan, adalah dengan cara yang dipandang oleh orang itu tidak spektakuler. Jadi kemunculan Yohanes Pembaptis itu dipandang oleh orang Yahudi, dipandang oleh orang-orang Israel pada umumnya itu tidak spektakuler, bahkan jauh dari kesan ajaib. Maka Yohanes Pembaptis itu kemudian ditolak, saudaraku, dan penolakan terhadap Yohanes Pembaptis itu kemudian juga mengakibatkan penolakan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya sampai sekarang bangsa Israel itu, saudaraku, masih menunggu-nunggu Elia yang turun dari langit. Nah, ini yang dikatakan bahwa kerajaan surga itu diserong, karena sesungguhnya Elia yang turun itu Yohanes Pembaptis. Ya bentuknya beda sama Elia yang dulu itu, saudaraku. Wajahnya lain. Wajahnya Elia dan Yohanes Pembaptis itu lain, tetapi berjalan di dalam kuasa yang sama, saudaraku. Nah, ini yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan bangsa Israel ahli kitab, sehingga mereka tetap merindukan Mesias itu datangnya begitu spektakuler, begitu ajaib, turun dari langit curut gitu, saudaraku. Dan kalau begitu, saudaraku, ya ini jadi kerajaan surga diserong oleh orang-orang yang tidak paham dengan rencana Tuhan. Akhirnya mereka tetap berdoa meratap selama hampir 2000 tahun di tembok ratapan, karena mereka mengharapkan Mesias yang seperti Elia, wajahnya seperti Elia. Ya wis, dulu diutus Yohanes Pembaptis, nggak mau terima, saudaraku. Nanti di akhir zaman, saudaraku, akan diutus utusan-utusan yang seperti ini. Ya wajahnya bukan Yohanes Pembaptis, wajahnya bukan Elia, wajahnya hamba Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, yang memiliki kuasa, yang diberikan satu mandat kepadanya untuk pertobatan kepada bangsa Israel. Jadi saudaraku, adalah dengan cara yang dipandang tidak spektakuler, ya saudaraku, bahkan jauh dari kesan ajaib. Yohanes Pembaptis itu seperti itu. Maka Yohanes Pembaptis kemudian ditolak. Kemudian kerajaan surga dikatakan diserong. Proses diutusnya Yohanes Pembaptis itu bukan seperti orang yang, maaf ya ini bahasa kasar, orang yang kerasukan roh lain, seperti para petenung wanita yang memanggil arwah di zaman Raja Saul. Tidak seperti itu, saudaraku. Mendadak sakti dari Yohanes Pembaptis. Oh tidak, saudaraku. Sejak kecil dari kandungan ibu, saudaraku, ini Yohanes Pembaptis itu sudah memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang mendadak sakti, saudaraku. Baru sudah mendadak sakti, baru kegerakan budak layo kepiye, saudaraku. Tidak begitu Alkitab, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kalau orang kerasukan itu tiba-tiba saja, kemudian suaranya berubah, intonasi nadanya berubah. Laki-laki intonasinya bisa jadi perempuan, bahkan mendadak kekuatannya berubah.
Saudaraku, tidak seperti itu ketika Tuhan nanti mengutus Elia akhir zaman. Itu prosesnya bukan mendadak sakti karena kemasukan roh Elia terus jadi sakti. Oh tidak, saudaraku, orang ngono bro, saudaraku, tidak begitu. Tuhan itu punya alur yang alkitabiah. Seperti ketika Elia itu diutus, wujudnya adalah Yohanes Pembaptis. Di akhir zaman akan ada hamba Tuhan yang diutus untuk pemeterian Israel. Itu wujudnya nanti lain, bukan Yohanes Pembaptis lagi, bukan juga Elia, tetapi berjalan di dalam kuasa yang sama. Saudaraku, sedangkan kalau kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, dia itu dipersiapkan sejak lama, bahkan dalam rahim ibunya Elisabeth itu sudah bisa kontak spiritual dengan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis melonjak di perut Elisabeth ketika mendengar salam Maria, saudaraku. Demikian pula Elia akhir zaman yang bertugas membuat Bapa kembali kepada Israel, dan Israel dimeteraikan kembali kepada Bapa. Dan dengan jalan demikian, Elia akhir zaman ini disebut mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sebab sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, Tuhan Yesus itu belum akan datang, saudaraku. Tenanin, saudaraku, sungguh. Jadi Israel harus dimeteraikan dulu. Elia akhir zaman adalah hamba Tuhan yang hidup pada akhir zaman, pada zaman ini, saudaraku. Bukan berbadan atau berperawakan seperti Elia dulu pada abad 9 itu, bukan. Bukan juga wajahnya seperti Yohanes Pembaptis, bukan. Tetapi memang hamba Tuhan yang ada di akhir zaman, yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk pemeterian terhadap Israel, membuat anak-anak Israel itu kembali kepada Bapa. Jadi bukan manusia yang mendadak sakti ya, karena arwah Elia yang masuk, bukan, saudaraku. Tetapi kuasa yang dahulu ada pada Elia maupun Yohanes Pembaptis itu akan ada pada tokoh-tokoh akhir zaman ini. Ingat ya, saudaraku, wajah Elia secara fisik itu berbeda dengan wajah Yohanes Pembaptis. Beda pula dengan tokoh malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup di Wahyu pasal yang ke-7 itu wajahnya beda. Beda dengan Yohanes Pembaptis, beda dengan Elia. Saudaraku, tetapi mereka berjalan dalam kuasa yang sama dan tugas yang sama, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau di akhir zaman, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca keakraban Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus itu bukan mendadak ya. Bukan karena Yohanes Pembaptis itu kemudian dimasuki rohnya Elia, tidak. Saudaraku, tetapi saudaraku, Yohanes Pembaptis itu berjalan di dalam kuasa Elia. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Terus? Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Terus? Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi ini Yohanes Pembaptis itu sejak dari dalam kandungan sudah bisa komunikasi dengan Tuhan Yesus. Melonjak ketika mendapat salam dari Maria. Terus, part 2. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Terus? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Terus? Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Saudaraku, jadi Elia itu manusia biasa ya, saudaraku. Dan ketika Elia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu wujudnya pertama adalah Yohanes Pembaptis, saudaraku. Dan ini dinyatakan, dideklarasikan oleh Tuhan Yesus bahwa Elia yang datang itu Yohanes Pembaptis, saudaraku. Dan di akhir zaman
Elia yang akan diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu nanti adalah tokoh yang bisa membawa bangsa Israel itu bertobat dan dimeteraikan. Jadi tokoh di akhir zaman ini pun manusia biasa, saudaraku. Elia itu juga manusia biasa, Yohanes Pembaptis juga manusia biasa, tokoh akhir zaman itu juga manusia biasa. Bukan karena dimasuki roh Elia kemudian baru sakti, kemudian baru pelayanan, tidak, saudaraku. Tetapi karena memang manusia biasa ini dipilih oleh Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, bahkan sejak kecil sudah dipersiapkan. Kemudian kita akan baca Yakobus 5 ayat 12 sampai 20, ini ayat terakhir. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Ya, terus? Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, amin. Jadi saudara jangan mudah bersumpah, wah demi Tuhan, demi ini itu, saudaraku. Itu karakter yang tidak baik, ya saudaraku. Kalau iya itu katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau tidak tahu, belum ngerti, diam saja. Ayat 13. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Terus? Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi ini dasar untuk pengolesan minyak urapan ya, supaya bisa digunakan untuk mendoakan sehingga orang-orang yang sakit itu sembuh. Ini salah satu ayat yang mendukung penggunaan minyak urapan ya. Tapi minyak urapan itu juga jangan diberhalakan karena minyak ini hebat. Oh tidak, saudara. Tetapi karena doa ya. Jadi karena doanya. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman ya. akan menyelamatkan orang sakit itu. Terus? Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Iya, jadi kalau orang sakit disembuhkan itu bukan karena minyaknya yang hebat, tetapi doa yang lahir dari iman yang menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Terus? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iya, jadi sangat besar kuasanya. Inilah yang mampu membuat kita yang penuh kekurangan ini, dengan kuasa doa kita bisa melakukan perkara besar, termasuk penjangkauan bangsa Israel, pemeteraian terhadap bangsa Israel itu bisa kita kerjakan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita berdoa, doa dengan iman yang sungguh-sungguh. Ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, terus? Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Jadi ayat 17 dan 18 ini menyatakan bahwa Elia yang hebat itu, yang naik ke surga dengan kereta berapi itu, dia ternyata manusia biasa. Meskipun dia hebat, bisa berdoa menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Saudaraku, tokoh-tokoh akhir zaman pun demikian, sehingga bisa mengerjakan 7 meterai, 7 sangkakala, bahkan 7 cawan murka Allah. Dan teristimewa yang sedang kita kerjakan, ini doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Saudaraku, ini juga terjadi karena doa, bukan karena kehebatan kita. Ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Jadi di dalam pemberitaan firman, apalagi mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Tuhan yang kedua, kita harus berdasar betul kepada firman dan Roh Kudus, supaya kita bisa membawa
menyelamatkan jiwa orang dari maut. Karena kalau kita bisa meluruskan seseorang dari prinsipnya yang salah, itu saudaraku, kita dikatakan bisa menutupi banyak dosa. Saudaraku, sekalipun yang mengampuni dosa kita secara sempurna adalah kekuatan korban Kristus. Jadi tentang siapa Yohanes Pembaptis di akhir zaman, tentang siapa Elia di akhir zaman, maksud saya saudaraku, siapa Elia yang turun di akhir zaman, sudah saya sampaikan. Jangan sampai saudara menjadi bersalah, mengira nanti Elia itu yang turun adalah Elia yang wajahnya seperti Elia di zaman Raja Ahab abad ke-9 sebelum Masehi. Saudara mungkin mengira juga nanti Elia yang turun itu wajahnya seperti Yohanes Pembaptis. Tidak, saudaraku. Elia di akhir zaman itu adalah hamba Tuhan yang memiliki, yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk satu pekerjaan khusus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan salah satu dari jalan yang harus dipersiapkan adalah pertobatan bangsa Israel. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.